Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Fauzi, Aktiviani Dwi Solihati, dan Rahman Dwi Prasetyo akan mempresentasikan materi tentang etika bisnis dalam Islam. Pengertian etika bisnis dalam Islam. Istilah etika secara umum merujuk pada baik buruknya perilaku manusia. Etika merupakan dasar baik dan buruk yang menjadi referensi pengambilan keputusan individu sebelum melakukan serangkaian kegiatan. Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai the buying and selling of goods and service. Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antar individu, adanya peluang internasional usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya. Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai suatu yang baik dan benar. Dasar hukum etika bisnis. Yang pertama terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang menerangkan mengenai perlunya seseorang atau para pihak untuk menuliskan transaksinya sebagai bukti tertulis atas transaksi atau perjanjian yang telah dibuat. Yang kedua terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang menerangkan tentang larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Yang ketiga terdapat pada Quran Surat As-Saff ayat 10 yang menerangkan tentang Allah memberi petunjuk pada orang-orang yang beriman dengan menunjukkan perdagangan yang menguntungkan di dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Yang pertama, konsep kesatuan, tauhid atau unity. Konsep ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan atau keesaan Tuhan. Konsep tauhid ini merupakan dimensi vertikal Islam yang berarti Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Yang kedua, keseimbangan, keadilan atau equilibrium. Prinsip keseimbangan ini bermakna terciptanya suatu situasi di mana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan atau kondisi saling ridho antara din. Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula. Yang ketiga, kehendak bebas, ikhtiar atau free will. Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan hidup. Namun kebebasan dalam Islam dibatasi oleh nilai-nilai Islam. Yang keempat, pertanggungjawaban, responsibility. Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu. Ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kehendak yang bertanggung jawab. Tanggung jawab muslim yang sempurna tentu saja didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas yang dimulai dari kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang perlu diambilnya. Yang kelima, ihsan, benevolence. Artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut, atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah. Jika tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah SWT melihat apa yang kita perbuat. Selanjutnya terkait macam-macam bisnis dalam Islam. Pertama, bisnis yang sah dalam Islam meliputi 1. Bebas dalam melakukan bisnis. 2. Ada persetujuan antara penjual dan pembeli. 3. Barang yang dijual jelas. 4. Ada sebuah keadilan. 5.
jujur dalam berbisnis. 6. Transaksi jelas. 7. Memiliki etika atau tata krama yang baik saat berbisnis. Selanjutnya yang kedua itu bisnis yang tidak sah dalam Islam. Yang pertama itu ada riba, penipuan, tidak jujur dalam berbisnis. Selanjutnya menjual barang haram, menjual barang milik orang lain, menjatuhkan harga demi bisnis sendiri, tidak memberikan harga yang jujur. Yang terakhir, curang dalam menimbang atau menentukan takaran. Lanjut slide berikutnya tentang hal-hal yang dilarang Islam dalam berbisnis, yaitu pertama menyalahgunakan hak. Dalam ilmu fikih muamalah jual beli dalam Islam, menyalahgunakan sebuah hak bisa menimbulkan penyalahgunaan yang dapat menyebabkan kerugian untuk orang lain. Dan penyalahgunaan hak biasanya terjadi pada seorang pemimpin, atasan, atau kepemilikan yang tidak memperhatikan etika atau aturan yang ada. Penyalahgunaan ini juga bisa dalam bentuk tidak mengeluarkan hak fakir miskin. Selanjutnya yang kedua, bisnis yang tidak jelas, yaitu dalam Islam istilah berbisnis yang tidak jelas disebut jahalah, yang berarti tidak transparan. Dan tentu hal ini akan merugikan salah satu pihak, sehingga dalam Islam sangat dianjurkan untuk berbisnis mengikuti fikih muamalah jual beli yang sudah dibuat sejak zaman Rasulullah SAW. Ketiga, pemaksaan. Salah satu syarat sah diperbolehkannya berbisnis adalah tidak ada unsur pemaksaan dalam bisnis tersebut. Seringkali manusia melakukan hal yang zalim atau bahkan melukai orang lain demi mendapatkan keuntungan demi dirinya sendiri. Itu. Selanjutnya, hal lainnya yang tidak diperbolehkan dalam berbisnis yaitu bisnis perjudian. Yaitu dalam agama Islam, bisnis perjudian atau lotre disebut dengan maisir. Dan praktek bisnis jenis ini termasuk salah satu contoh jual beli terlarang dalam Islam. Namun semakin hari bisnis ini semakin marak dijalankan tanpa melihat aturan, tanpa melihat fikih muamalah Islam. Yang terakhir, mengandung unsur riba. Riba adalah sesuatu yang sering tidak disadari pada setiap pebisnis. Banyak orang yang tidak terlalu memberikan seperti apa macam-macam riba dan bahkan tidak menghiraukan bahaya riba bagi kehidupan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya riba adalah sesuatu yang menyengsarakan kehidupan manusia dan bahkan Allah sudah pernah meningkatkan manusia tentang pengertian riba dalam Al-Quran. Baik, sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.